Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membuat sebuah studi kasus, yaitu kita akan membuat sebuah HTML yang berisikan JavaScript dan akan menghasilkan sebuah halaman yang bisa mengecek nilai seperti ini. Misalkan kita masukkan nilai 100, maka dia akan mengeluarkan hasil A. Oke. Lalu ketika kita memasukkan nilai 80, dia akan mendapat nilai B. Seperti itu. Jika 90, dia masih nilai A. Lalu ketika 70, dia dapat nilai C. 60 mendapat nilai D. Lalu di bawah 60, dia akan mendapat nilai E. Dan seterusnya, misalkan dia dapat 40, dan seterusnya, seperti itu. Nah, cara membuatnya kita akan bikin dari 0 terlebih dahulu. Oke. Ini. Nah, cara membuatnya, pertama silahkan buka Visual Studio Code Anda. Lalu kita buat file baru. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Cuman kita akan buat bersama-sama dari 0. Kita akan buat file baru dulu, yaitu Ctrl N. Setelah itu langsung kita save terlebih dahulu, Ctrl S. Tempat menyimpannya bebas ya, terserah teman-teman. Kalau saya akan simpan di folder JS saya yang kemarin kita lakukan. Lalu pilih file dengan ekstensi HTML, lalu ganti namanya menjadi check nilai. Oke, save. Nah, sebuah shorthand atau cara cepat, shortcut membuat sebuah struktur HTML, ini saya sudah pernah bilang di video sebelumnya, itu dengan cara shift nomor 1, atau kita tuliskan tanda seru lalu enter. Lalu maka akan keluar hasilnya sebuah struktur sederhana HTML. Kita ganti title-nya dengan cek nilai. Oke. Setelahnya kita buat terlebih dahulu sebuah HTML yang sederhana saja, tanpa judul, yaitu langsung kita tulis labelnya, label for misalkan nilai. Setelah ini kita akan tahu apa itu fungsi dari for ya. Kita tuliskan misalnya di sini, tuliskan nilai Anda. Oke. Lalu dikasih jarak dan kita kasih input dengan tipenya adalah teks. Lalu dikasih name. Apa itu fungsi name? Fungsi dari name adalah, sebentar kita selesaikan dulu kodenya. Lalu kita beri ID. Fungsi ID di sini bukan untuk CSS, akan tapi untuk menghubungkan kita dengan file JavaScript. Misalnya kita tulis ID-nya dengan, kita beri ID dengan nama nilai. Tutup. Save. Oke, fungsi dari name kita lihat. Kita selesai terlebih dahulu. Kita buka coding kita, ada di JS, cek nilai. Kita buka di Chrome. Oke, fungsi dari for ya, label for tadi adalah seperti ini. Jadi ketika kita klik yang atas, setelah kita klik tuliskan nilai Anda, kita klik,
maka dia akan otomatis terhubung ke bawah. Jadi tanpa perlu kita mengklik sini, kita cukup mengklik apa yang sudah kita hubungkan. Misalkan tadi kan kita hubungkan for, dan dia akan menyambung ke name. Kan ini kan kita lihat for dan name-nya dengan value yang sama, yaitu nilai, ya kan? Value-nya adalah nilai, seperti nilai ini. Maka dia akan saling terhubung seperti ini. Walaupun kita bicara dengan jarak yang jauh seperti ini, saya tambahkan jaraknya. Dan nah, kita klik maka dia akan tetap terhubung seperti itu. Lanjut, kita tambahkan button. Terus kita tambahkan jarak lagi. Oke. Lalu button. Lalu kita beri sebuah atribut dengan nama onClick. Kita kosongkan terlebih dahulu. Tutup. Cek nilai. Cek nilai. Save. Nah, setelahnya di bawahnya kita tulis script. Fungsi dari script adalah menuliskan JavaScript. Apapun JavaScript yang akan dia tuliskan di script. Lalu script biasakan dulu ditaruh di bawah. Setelah semua dari tag HTML kita tuliskan, lalu baru tuliskan script atau tempat kita menuliskan JavaScript. Yang pertama kita tuliskan adalah fungsi. Function. Oke. Nah, untuk function, setelahnya kan setelah dari function kita tuliskan ada missing. Missing di sini kita tuliskan function. Setelah function kita tuliskan nama dari fungsi. Nama fungsi bebas kita tulis apa saja, misalnya kita tulis A saja tidak masalah. Seperti ini A. Tetapi kita yang kita inginkan adalah nama fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan. Oke, jadi kan pekerjaan dari fungsi ini adalah dia akan mengecek nilai sehingga yang keluar nilai yang benar. Nilai yang keluar adalah sebuah output angka, output huruf sesuai dengan derajat nilainya. Misalkan 100 hingga 90 dia mendapatkan nilai A. 89 hingga 80 dia mendapat nilai B dan seterusnya seperti itu. Maka kita akan beri nama adalah cek nilai. Oke. Seperti itu kita beri tanda kurung. Nah, kan tadi onClick kita kosongkan. Kenapa? Karena kita belum memiliki fungsinya. Kita belum memiliki nama fungsinya. Sekarang kita sudah punya nama fungsinya, maka kita cukup sesuaikan onClick. Di sini tuliskan nama fungsinya. Nama fungsinya adalah cek nilai. Beri tanda kurung seperti ini. Jadi dia akan terhubung seperti misalkan kita kan button adalah ini. Kita lihat di halaman kita. Ini dia, button itu ini. Jadi misalnya ketika kita klik, maka fungsi yang tadi akan terproses sehingga memunculkan sebuah output. Kita lanjutkan. Yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan sebuah nilai. Setelah langsung praktek saja var. Kita beri nama var ini dengan nama inputan nilai. Kita tulis dengan camel case atau seperti gunung unta kan ada kapital di tengah-tengah. Jadi kata kedua menggunakan kapital. Kata ketiga misalnya kita beri nama kita beri tambahan kata lain juga menggunakan kapital. Seperti itu. Cara penulisan atau kaidah penulisan JavaScript serta CSS juga sama. var inputan nilai, tuliskan dokumen titik get element by ID kurung nilai. Yang ini masih bingung ya kenapa saya tuliskan ini. Jadi dokumen ini dituliskan saja ya, dia fungsinya
adalah menyimpan data ya. Jadi semua di sini ini fungsinya adalah get element by ID. Mungkin ini sudah jelas. Get element by ID. Jadi dia akan menyimpan apapun yang dituliskan di sini. Jadi kan input adalah ini input. Nah, input ini kan gini. Jadi semua yang dituliskan di sini, contoh T, F, G, dan lain-lain, semua akan tersimpan di sini. Akan tersimpan di sini. Yang mana ini adalah nilai dari inputan nilai, yang artinya semua akan disimpan di inputan nilai. Jadi cukup kita panggil inputan nilai, maka semua yang dituliskan di sini akan terpanggil. Nah, tak lupa kita tambahkan value. Jadi maksud dari value yang kita simpan di inputan nilai adalah nilainya saja. Nilainya adalah apa? Nilainya ini. Semua yang dituliskan di sini. Ini adalah nilainya, maka dia akan tersimpan. Cara menghubungkannya dengan ID. ID-nya adalah ID nilai. Ini kan ID-nya nilai. Kita tulis nilai. Misalkan ID-nya cuma A, ya udah kita tulis ini A. Seperti itu. Oke. Lalu enter. Ctrl S. Oke, setelahnya kita beri definisi lagi. Kita deklarasikan sebuah hasil. Jadi ini untuk hasil. Kita beri nama result biar sesuai dengan pekerjaannya. Kita tulis lagi dokumen titik get element by ID masih sama. Nah, tapi ini kan untuk output, ya enggak? Outputnya misal kita pilih di sini, di bawahnya button BR. Di bawahnya button akan muncul sebuah paragraf, yang dimana paragraf tersebut akan memunculkan hasil dari semua pekerjaan ini. Kita beri ID sesuai pekerjaannya, yaitu output. Save. Maka di sini tuliskan output. Cukup seperti ini. Tidak perlu diberi nama value karena dia tidak mengambil nilai, karena dia adalah menghasilkan nilai, tidak mengeluarkan sebuah outputan. Maka cukup disambungkan saja. Jadi semuanya asal result di sini kita tuliskan tugasnya, kita panggil setelah itu hasilnya sudah ada, maka dia akan terhubung, hasilnya ditaruh di result, akan terhubung ke sini, maka akan muncul di halaman nilai kamu apa. Lanjut kita ke logika. Kita akan bermain logika. Kita sekarang akan menggunakan switch. Switch ini fungsinya untuk keadaan-keadaan yang banyak. Kan kita mungkin sudah pernah mengenal apa itu if, apa itu if else. Ini sejenis, masih satu jenis. Caranya seperti ini, switch. Lalu tutup kurung, true. Setelah itu, nah, pertama tuliskan case atau kasus yang pertama. Oke, maaf, sebentar tadi ada jeda sebentar. Oke, kasus yang pertama yaitu switch true. Tuliskan saja di sini true. Lalu kasus yang pertama adalah keadaan. Kita tuliskan keadaan. Pertama, jika kan ini kan inputan nilai ya. Tuliskan saja inputan nilai. Ya. Inputan nilainya lebih besar atau sama dengan dari 90. Oke. Titik 2, tuliskan di bawahnya. Tuliskan di bawahnya result titik inner text. Apa itu inner text? Kita akan pahami setelah ini. Inner text
nilai kami A, lalu tutup, tutup, lalu beri ya, tutup lagi. Jadi cara membacanya, sebuah kasus jika inputan nilai lebih besar atau sama dengan 90, maka result ini ya, result ataupun output akan bersambung ke output. Result inner text, fungsi dari inner text adalah memunculkan teks ke halaman HTML, maka yang muncul adalah nilai kamu A. Ctrl save, kita coba refresh. 9, misalkan tadi kan 90 ke atas ya, lebih besar dari 90, lebih besar dari 90 atau 90, berarti lebih besar dari 89. Jadi kita tuliskan 95, nilai kamu A, seperti itu. Jadi ini adalah hasil dari inner text, result inner text. Fungsi dari inner text adalah seperti ini, memunculkan sebuah statement yang kita tulis ataupun semua yang kita tulis di sini akan muncul di halaman. Lalu sudah selesai kasus pertama. Kasus yang kedua, case jika inputan nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka dia mendapatkan result inner text nilai kami B berat. Tutup seperti ini seterusnya hingga ke bawah agar mudah. Sebuah shorthand juga, kita blok apa yang ingin kita copy, lalu klik Alt Shift Down, Alt Shift Down, Alt Shift Down, terus seperti itu hingga jumlah yang kita inginkan. Dan ini sudah cukup ya, 70, lalu 60, 50. Dan di sini kita ganti C, D, E. Dan yang terakhir default salah default, langsung ke bawah, result inner text, result inner text nilai kami F, kalau misalnya ada F. Oke. Nah, jadi mungkin bisa dipahami ya, jika nilai kamu, jika inputan nilai, jadi semua yang diinput di sini akan tersimpan di sini, dan dia diberi identitas inputan nilai. Maka kita cukup tuliskan identitas yaitu inputan nilai. Jika inputan nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka result adalah identitas dari output. Identitas dari output, dia sudah tersambung. Result inner text fungsinya adalah memunculkan sesuatu di sebelumnya adalah result tersambung ke output, seperti itu, sama dengan nilai kamu A, maka semuanya akan tertulis di halaman, seterusnya hingga ke bawah. Nah, default adalah jika dia di luar dari semua kemungkinan yang ada di sini. Ini kan kemungkinan 100 ataupun di atas dari 90 semuanya. 100 ke atas pun dianggap. Lalu 80
batasnya adalah 90 berarti 89, 70 hingga 80 berarti 79, 70 hingga 79, 60 hingga 69, 50 hingga 59. Nah, selain dari itu semua, maka dia akan mendapatkan nilai F. Oke, contoh lah. Tadi kan kita tulis, contoh kita tulis 65, maka dia mendapatkan nilai 65, maka dia akan mendapatkan nilai D. Nah, dia akan mendapatkan nilai D sama seperti itu. 65 kan, 65 ke atas, 60 ke atas. Batasnya 69. Terusnya. Ini sudah jelas ya seperti ini ya. Sebenarnya ini masih ada, ya mungkin sudah jelas sampai sini. Ya, semoga yang saya jelaskan sekarang bisa dipahami oleh teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dapat ini saja yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Jika ada sesuatu yang ingin ditambahkan pada video, maka bisa tuliskan di komentar. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.